Gimana nih kabar kalian? Gue harap sih kalian baik-baik aja ya. Apalagi kan ini masa peralihan dari pandemi ke normal gitu. Oke, buat pendengar setiap podcast Tikom Radio, mungkin kalian gak asing kan sama podcast Kopsus. Oke, berhubung gue orangnya over pede dan menganggap kalian tuh pasti kangen banget sama pembahasan-pembahasan Kopsus. Oke, let me present Kopsus Season 2. Yeay! Yeay. Oke, let me introduce myself. Oke, gua di sini Kepri selaku host dan di samping gua ada co-host gua nih yang bakal nemenin gua di season 2 ini. Oke, tanpa basa-basi ya, kita sambut aja Yando. Mana nih suaranya, guys? Halo guys, oke, saya Yando. Di sini gua sebagai co-hostnya Kepri, yang nantinya menemani, ya tentunya Kepri ya guys ya. Nanti menemani Kepri di season 2 ini dengan bahasan-bahasan yang sangat menarik tentunya. Nah, flashback dulu ya. Di season 1 gua Asayando sebagai host. Nah, si Kepri sebagai co-host. Nah, di season 2 ini kita setelah berbincang-bincang lama kita switch ya guys ya. Jadi Yando di sini sebagai co-host dan Kepri sebagai host. Nah, untuk itu pembahasan kali ini apa ya kira-kira? Bentar dulu. Kita Apa jangan tuh? langsung ke pembahasan dulu. Oke, 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 Kita mau oke. nge-recall dulu lah ya Iya, oke, istilahnya. oke. Kita mau nge-recall nih, Kopsus season 1 itu kan kalian udah notice mungkin ya. Kalau misalnya kita tuh ngebahas dari satu perspektif aja gitu, dari satu pandangan aja. Benar banget, benar banget. Nah, kalau di season ini gitu, kita tuh bakal ngebahas pembahasannya tuh dari dua sisi, dua opini, dua asumsi, dan dua pandangan. Jadi lebih kayak istilahnya bukan debat juga sih, kayak lebih banyak apa ya, banyak perspektif lah gitu yang Iya, bisa benar, kita benar. dapetin gitu kan. Oke, mungkin gak usah lama-lama kali ya kita perkenalannya karena mungkin kalian juga udah tahu. Iya, benar sekali. Oke, seperti biasa, kita bakal membahas sesuatu yang nggak jauh-jauh dari kita. Di sini gua tuh mau ngebahas tentang bahasa nih gitu. Woi, bahasa guys. Seperti yang kalian tahu, macam-macam bahasa kan itu ada banyak ya. Kayak ada bahasa ibu, itu bahasa pertama kalian. Terus kedua ada bahasa nasional, bahasa internasional, bahasa daerah gitu. Yang semuanya tuh rata-rata bakal dipakai gitu di kehidupan kita. Nah, Betul sekali. kali ini kita bakal ngebahas tentang bahasa ibu nih guys. Oke. Kan seperti yang gue udah jelasin tadi, kalau kita tuh bakal ngasih ke kalian dua perspektif pandangan gitu kan. Oke, gue mau tanya dulu nih ke Yando. Apa sih bahasa ibu menurut Yando? Oke, kalau menurut gua ya, bahasa ibu tuh cara komunikasi yang baik antara ibu yang mengajarkan sedari kecil hingga besar. Itu untuk bahasa ibu. Karena ya, kalian tahu sendiri lah ya guys ya, kalau semisalkan bahasa ibu tuh lekat banget, mungkin lebih kayak ke, mungkin ya dari daerah-daerah kan beda-beda tuh. Jadi dari sedari kecilnya mungkin sudah terbiasa pakai bahasa ibu atau bahasa daerah, ketika memang di misal ya kalau sebagai formal mungkin banyak nih, makanya public speaking soal bahasa ibu nih agak sebenarnya gimana ya, agak kurang untuk mensupport ya, untuk mensupport kalau semisal kita sedang berada di acara formal. Tapi tentunya di acara formal juga sebenarnya bisa seperti kayak kebudayaan di daerah kalian kayak gitu. Nah itu. Oke, berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan, menurut Yando itu bahasa ibu tuh bahasa yang gimana cara ibu dan anak tuh berkomunikasi sejak Benar, awal. benar, benar banget. Oke, kalau misal menurut gua, bahasa ibu tuh bahasa yang kalau misalnya kita mau ngucapin itu kita nggak harus mikir kayak apa ya, gimana ya cara Ya, benar, benar, benar. cara ngucapin yang benernya tuh kayak gimana Kayak gitu. udah melekat gitu ya, Nah, kayak melekat udah banget ya. melekat gitu. Dan itu tuh nggak berpatok sama lingkungan sekitar. Kayak misalnya nih, gue orang Jawa gitu, dan dilalahnya orang tua gue tuh misal tinggal di Ambon gitu, dan nggak mungkin
bahasa ibunya gua tuh langsung jadi bahasa Ambon gitu, paham gak sih? Benar. Jadi tuh kayak udah, kalau karena gua dari Jawa dan orang tua gua menetap di Manado misalnya, jadinya tuh kayak ya udah bahasa ibu gua ya Jawa gitu. Dan kalau misal gua belajar bahasa Manado di sana atau bahasa Ambon di sana, ya itu kan berarti kita harus belajar yang mana itu tuh kayak kondisional Iya, gitu. benar Kalau Bang. misal bahasa ibu kan ya udah nih gitu, kayak ini loh bahasa ibu gua. Dan itu tuh menurut gua sih nggak terlalu bergantung sama etnis ya. Kalau misal emang lu Jawa ya Jawa, kalau Sunda Sunda, kayak gitu loh. Oke, gini, melanjut bahasan dari Kepri ya, Oke. soal kayak bahasan dari ibu kandung gitu ya. Gini, eh kenapa sih sebenarnya makanya kayak melekat banget gitu ketika memang dari bahasa ibu ya, dari bahasa ibu. Nah, biasanya misal ibu dari Kepri ini orang Ambon. Iya. Nah, si Kepri ini dilahirkan di Jawa Oke. yang notabene memang beda gitu loh secara logatnya. Tapi biasanya bahasa ibu tuh gimana ya? Kayak mix gitu loh. Mix dari logat Ambon ke Jawa gitu loh. Biasanya kan ada gitu kan. Makanya Oke. kenapa memang bahasa ibu tuh sangat melekat gitu loh, meskipun kita udah misal udah merantau nih, tapi logat kita tetap loh. Tetap, Tetap logatnya tetap. Makanya kenapa orang ketika memang memakai bahasa misalkan bahasa Indonesia pasti tetap bakal kenal gitu loh. Iya. Ini tuh orang mana sih gitu. Nah, Jadi betul. kenal banget tuh, karena dari logatnya. Makanya kenapa bahasa ibu tuh memang benar-benar kayak bisa mendarah daging dari kita tuh gitu. Betul. Kayak gini deh contohnya. Kalau misal nih, oke tadi bahas tentang rantau ya. Jadi gini, kalau misal gua nih Jawanya Jawa Barat gitu, pasti kalau misal Jawa Barat, yang kebetulan Yando juga Jawa Barat gitu. Nah kalau di Jawa Barat itu kita pakainya bahasa Jawa Cirebonan. Hmm. Oke, bahasa Jawa Cirebonan itu kalau misalnya kita bawa ke daerah Jawa Timur, itu kan udah beda tuh Jawanya gitu. Dan ya walaupun bedanya beda-beda tipis gitu, cuma pasti bakal beda gitu. Dan kalau misalnya gua gitu ya ngomong bahasa Cirebon ke orang timur, ke orang Jawa Timur, pasti mereka tuh kayak nggak paham gitu loh. Paham gak sih? Kayak ada bedanya sedikit gitu loh. Benar Makanya benar banget benar banget. kayak misalnya antep. Antep tuh kan kalau kita kan di sini berat gitu ya. Tapi Iya, kalau di Jawa Timur tuh ada yang bilangnya itu tuh kayak sendawa gitu loh. Antep, paham gak sih lo? benar. Itu dari situ aja kan udah beda gitu. Nah, cuma yang membedakan tuh kayak gimana logat. Ya bener sih logat, kayak misalnya nih kita ngomong kita dari Jawa, terus kita tuh ngomong bahasa Indonesia. Pasti kalau misal Jawa ke Indo kan ada medoknya tuh gitu kan. Iya. Entah itu kalian ngerasa nggak sih, kalau gua kalau misal ngomong atau ngucapin huruf D atau G itu pasti double gitu loh. Iya. D atau G tuh Iya. double gitu. Makanya waktu dulu pernah jadi pembaca undang-undang tuh kayak pembukaan gitu tuh kayak aneh tuh, Iya. kayak pernah ditegur juga karena medok gitu dan nggak sesuai EYD. Nah di situ tuh kayak ya beda lah gitu, paham gak sih, kayak bahasa ibu sama bahasa nasional pun kalau misalnya kita udah medok banget tuh kayak Iya, susah gitu. makanya kenapa memang bahasa ibu tuh lebih melekat tuh karena itu. Karena gimana ya, kayak dari daerah yang kita lahir tuh ya udah itu menjadi ciri khas kita Ya gitu. betul. Nah, ini kan saya coba untuk membahas satu yang unik juga sebenarnya di Jawa Barat nih ya. Oke. Kan kata Kepri kan kalau semisal Jawa Barat tuh kan banyak ya. Mm-mm. Nah, banyak juga nih dari teman-teman mungkin dari luar Jawa Barat ya yang berpikiran bahwa Jawa Barat tuh Sunda loh. Oh iya betul, Jawa itu Barat betul tuh banget, Sunda. itu betul banget. Ada Sundanya gitu loh. Dari yang Bogor, Sumedang, Sukabumi, Cilacap. Nah, kenapa sih Cirebon kok Jawa gitu loh bahasanya. Nah, makanya kenapa banyak yang kaget juga sih sebenarnya. Kenapa di Jawa Barat tuh ada Jawanya juga Nah betul. gitu. Karena sebenarnya Cirebon itu perbatasan gitu loh antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya. Jadi dia tuh bener-bener ya yang ngubungin dari Jawa Tengah Tengah. ke Bandung, Nah. misalkan Sundanya Bandung, terus dari misalkan ke Jakartanya ya lewat Cirebon dulu Ya, gitu. Nah betul. itu makanya kenapa banyak yang kaget sih sebenarnya. Kok Jawa Barat kan khasnya kan Sunda gitu loh, kok Ya. ada gitu loh Jawanya
gitu. Nah sebenarnya di Jawa Barat ini yang Yando tahu ya, yang Yando tahu tuh ada 2 kabupaten yang memakai Jawa, Oke. yaitu ada daerah Indramayu Iya. sama Cirebon. Nah, Oke. tapi perlu kalian ketahui juga di daerah Indramayu dan daerah Cirebon Iya. itu ada juga yang memakai bahasa Sunda. Oh Gitu. iya, benar. Jadi kayak terbagi gitu loh. Heeh. Tapi menurut gua Sundanya ada Jawanya gitu loh. Iya, iya karena Heeh. karena ya itu yang seperti gue bilang gitu. Mm. Kalau semisalkan ya kan misal nih yang gue bilang tadi ya kayak soalnya misalkan ibunya Kepri ini dari Ambon, nah terus rantau ke Jawa, nah pasti Jawanya yang sering komunikasikan ibunya Kepri sama Kepri ini pasti ada logat Ambonnya, Iya gitu, benar. gitu. Apalagi kan ya banyak lah ya kayak contoh kasusnya pernikahan yang antara beda bahasa gitu kayak Sunda dengan Jawa gitu. Makanya banyak perpaduan gitu. Tapi perpaduan itu yang membuat ada kayak bahasa-bahasa baru gitu loh. Iya benar. Jadi kayak buat jadi si yang bahasa ibunya Sunda yang ngerti bahasa ibunya Jawa gitu. Iya betul. Gitu. Tapi gini, fun fact-nya itu gini. Kan kalian juga pasti udah tahu lah ya kalau misalnya penduduk Jawa itu adalah penduduk terbesar di Indonesia gitu. Yang pastinya itu tuh menjadi alasan kenapa bahasa Jawa tuh banyak berkembang gitu di seluruh Indonesia gitu ya kan. Ya walaupun kalian ngomong Sunda pun pasti ada Jawanya gitu. Nah, kalau yang dari gua pernah dengar-dengar di YouTube gitu ya. Kalau misalnya even Madura gitu, Madura aja tuh ada bahasa yang kayak kalau misal lu denger tuh kayak bahasa Jawa gitu, paham Iya, gak sih iya, lu? iya, benar-benar. Kayak ada tuh yang kula, kalau kula kan di Jawa tuh saya gitu kan, Iya. tapi kalau misal di Madura tuh gue pernah denger itu tuh kaule gitu, jadi kan kayak hampir sama gitu loh. Dan kalau gue sih gue pernah mikir gini, kayak apa ini tuh semua bahasa yang ada di Indonesia tuh kayak ada serapannya dari Jawa kah gitu loh, kayak mikir apa ini nih Jawa tuh bahasa tertua kah gitu, paham gak sih? Karena kan gue tuh kayak dengarnya tuh Jawa tuh emang yang paling banyak dan yang paling banyak penuturnya gitu Iya loh. benar-benar. Tapi kan di era-era sekarang tuh banyak banget perantau dari luar Jawa kayak Kalimantan, Sumatera, Papua, NTT dan sebagainya tuh malah jadi yang serius deh. Lu pernah gak sih kayak denger gitu kayak dia pakai bahasa Jawa, tapi logatnya tuh luar Jawa tuh. Iya, Kayak gimana ya? bener. Jadi lucu tapi tuh yang enak tuh didengar Iya, tuh. betul Karena kayak campuran iya, kan gitu. iya. Dan tapi nih gini loh, gue tuh herannya gini, gue nggak tahu insecure ya kalau kayak gini. Jadi tuh gue pernah lihat di TikTok gitu, kayak dia tuh orang dari timur gitu kan, dan gue lupa dari mana, dia pokoknya dari timur, terus dia tuh melafalkan bahasa Jawa kromo dan itu tuh enak banget didengernya, gila. Iya sih, benar. Itu tuh kayak dia tuh fasih banget, tapi tuh ya gitu di akhir tuh kayak ada logat dia dari timurnya gitu. Iya, Tapi itu tuh benar. enak beneran, enak banget didengar gitu. Gue lupa namanya Kayak siapa. apa ya? Logatnya tuh bernada gitu. Iya bener banget. Bernada serius. Makanya kenapa kagum gitu loh kayak soalnya kok bisa sih gitu loh. Kok bisa gitu loh. Dari yang gua yang nggak kemana-mana tuh terus kayak ada video misalkan dari video TikTok terus kayak ada dari luar Jawa yang fasih banget dengan bahasa kromo tuh wah sih. Wah, itu sungkem sih gua Iya, istilahnya. sungkem. Oke, untuk cara pelafalan juga nih, gini, menurut gua sih berpengaruh dari lingkungan ya. Kayak misalnya Benar. gini, di Jawa Timur sama di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu pasti Jawa nih, kan sama-sama Jawa gitu. Tapi tuh cara mereka melafalkan udah ada yang halus, ada yang kayak teriak-teriak, ada yang kasar gitu. Ah, Iya iya kan? bener banget. Bener Nah, banget. kalau di Jawa Barat tuh kita tuh kayak adaptasi cara pelafalannya tuh dari Sunda gitu, yang kalau ngomong tuh halus gitu ya, kayak orang apa ya? Kayak orang Kediri ya, Kediri nggak Iya, sih yang iya. halus tuh, iya, Iya. kayak orang Kediri gitu. Itu kan kayak melambai gitu. Maksudnya melambai itu kayak enak gitu suara tuh. Ada juga yang, Mendayu-dayu gitu. nah ada juga yang kayak kalau misal ngomong Jawa tuh kayak jancok gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Iya. Itu kan gimana ya? Itu juga dari pelafalan juga bisa membedakan gitu. Lu tuh dari mana, lu asalnya dari mana, lu tuh logatnya pakai bahasa ibu apa gitu. Itu juga kan bisa gitu.
Nah, Selain udah itu kan. Nah, ada nih. Menurut gua yang menarik juga nih, menarik banget gitu. Kayak ada dari misal nih dari Cirebon. Kalau semisalkan misal nih Kula gitu ya. Kula kan saya gitu saya, ya. Saya gitu ya. Gue gitu ya. Nah, tapi ada gitu dari nggak tahu Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Itu nyebutnya Kulo. iya kulo, Kulo. benar kulo. Kulo. Nah, ini unik banget menurutku. Oke. Menurutku unik banget karena gimana ya? Dari lu pernah gak sih kayak misalnya dari kecamatan aja tuh udah beda gitu. Iya benar-benar. Nah, di daerah gua tuh ada tuh. Gua kan satu kecamatan ya di daerah Panguragan gitu. Oke. Nah, desa gua di Kalianyar. Mm-mm. Nah, Panguragan ini biasanya pelafalan intonasi Aksen lah ya. aksennya Ah. tuh biasanya pakai O. Oh, Nah, kalau di desa gua itu pakainya A. Jadi misal kayak Kula gitu. Iya. Nah, di Panguragan nih pakainya Kulo Kulo, gitu. ah. Gitu. Jadi kayak Ah. ya gimana ya? Dari desa aja udah beda gitu Iya, logatnya gitu. iya benar-benar. Ya jangan jauh-jauh dah dari Panguragan sama Pleret yang mungkin orang Cirebon juga tahu kan. Iya. Itu tuh pasti bakal O gitu loh. Aksennya Iya. tuh bakal O. Nah, Iya. beda dengan orang kota gitu ya. Walaupun Kula pasti A gitu loh. Nggak tahu Iya. itu tuh gimana ya. Kayak makanya kalau misalnya di Cirebon juga lu tuh bisa bedain mana lu orang dari desa Barat. mana. Enggak, ini lebih ke barat sih, kayak Oh, oke. wilayah gitu kayak Oke, lebih oke. ke barat atau timur. Timur, nah, iya bener, itu. bener, Atau tengah gitu. Gitu. Bener. Soalnya di Cirebon nih kalau misalkan yang gue tahu ya, di daerah timur tuh biasanya pakainya Sunda gitu. Nah, kalau misalkan di daerah barat itu biasanya lebih kayak ke A karena itu dari kan Indramayu sama ini kan berbatasan juga ya. Nah, berbatasan itu biasanya aksennya tuh pakai A gitu. Oh iya benar. Gitu. Nah, dari tengah nih, dari pesisir kota ya, bukan pesisir pulau. Dari pesisir kota Cirebon tuh biasanya makanya O, kayak Plere, Oh iya Panguragan. benar. Balik lagi ke yang bahasa ibu menurut versi lu tuh, yang Iya. katanya dari ibu ke anak gitu. Iya. Nah itu tuh coba jelasin lagi gitu karena gua orangnya pikunan jujur aja. Nah, Coba ya jelasin jadi lagi. gini, menurut gue ya bahasa ibu adalah cara komunikasi bahasa awal Iya. di mana yang gue tahu biasanya ibu tuh supaya untuk merangsang daya apa ya buat bayi bicara tuh biasanya kayak ngomong gitu loh. Oh, linguistik barinya. Linguistik beliranya tuh kayak mancing-mancing gitu loh kayak misal gitu kayak anak bagus, anak bagus, anak bagus, anak bagus. Terus biasanya kayak ngajarin gitu kayak misalkan kalau di rumah gue ya, gue tuh biasanya manggilnya tuh mamah gitu. Nah, dari ibu gue tuh maksudnya buat mancing gua biar bisa bicara tuh ya itu pakainya mama kayak mama atau bapak gitu. Iya benar. Gitu kan. Nah, terus berkembang tuh. Berkembang dari misalkan udah mulai bisa nih gitu loh. Udah bisa. Nah, terus berkembang ke bahasa daerah situnya biasanya kayak gitu. Oh, gitu. gitu. Makanya kan gini loh, kalau kalian sadar kenapa orang Inggris anaknya bisa fasih, langsung ngerti, Oh iya, ya kan kayak gitu, Iya, ya, makanya kayak gitu. Karena diajarin tiap harinya tuh Iya, kayak itu. bahasa Inggris Iya. gitu kan. Cuma gini, kalau misalnya bahasa ibu yang menurut versi Yando tuh berarti itu kan bisa menyesuaikan daerah gitu kan. Iya, menyesuaikan daerah. Kalau misalnya menyesuaikan daerah berarti itu tuh kita harus belajar lagi nggak sih kayak misalnya gini, gua Jawa nih, terus gua nih tinggal di Ambon gitu. Nah, otomatis kan gua juga harus belajar bahasa Ambonnya gitu kan? Atau gimana nih? Gini loh, maksudnya dari bahasa daerah itu daerah yang gua lahirin. Oh, oke. Atau menetap lama gitu loh. Biasanya kan ada nih yang perantau yang misalnya orang tuanya tuh sering apa ya berpindah-pindah gitu. Oke. Nah, biasanya yang digunakan itu bahasa ketika seorang ibu mengajarkan ke anaknya pertama kali. Misal nih si ibu ngajar pas dia lahir dan menetap lamanya itu sampai dia misal SD gitu ya. Misalkan di Jawa gitu. Nah, dia ngajarin ke anaknya tuh ya bahasa Jawa gitu loh. Oh, oke. Adapun ketika memang orang tuanya sering pindah-pindah, ya biasanya dalam rumah ya, dalam rumah biasanya pakai bahasa yang pertama dia kenal
Gitu. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya bahasa ibu yang pertama kali diperkenalkan tuh bahasa Indonesia gitu? Itu gimana tuh? Nah, ini Mm-mm. menurut menurut gua Mm-mm. nih ya ini tergantung dari masing-masing orang tua. Ya. Gimana cara dia memang memang lebih nyamannya pakai bahasa Indonesia Hmm? atau memang memperkenalkan bahasa daerahnya seperti Hmm. itu. Tapi biasanya orang tua yang mengajarkan anaknya pakai bahasa Indonesia tuh biasanya dia sering pindah-pindah. Oh, oke. Biasanya. Soalnya biar apa ya, dialog di rumah tuh ya enak gitu. Gitu. Nggak bingung Iya, gimana dia tinggal gitu iya. kan. Cuma kalau misalnya bahasa ibunya tuh bahasa nasional, maksudnya di sini Indonesia tuh kayak ada kemungkinan buat bahasa daerah tuh pasti bakal terkikis gitu. Maksudnya bakal punah nggak sih kalau misal. Nah, Uh-uh. ini ada nih dari salah satu teman gua. Mm-mm. Jujur gua salut banget. Dia tuh bisa mengkondisikan gitu loh. Oh, Misal nih, oke. misal. Mm-mm. Misal gue nih lagi bicara sama dia nggak formal ya. Mm-mm. Dia tuh pakai biasa biasa gitu, kayak biasa Cirebonan gitu. Oh, Tapi oke. ketika memang dia pakai Dalam kondisi dalam formal. kondisi formal, Mm-mm. biasanya pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, oke. Berarti balik lagi dong. Berarti Hmm. dia tuh bahasa ibunya Jawa, tapi Iya, bisa kondisional pas dia di formal dia bisa nyesuaiin gimana cara bener. bahasa teman-temannya Nah, ada gitu. juga ketika memang ada dialog misal gitu loh. Mm-mm. Dia ini ditanya sama orang tua dan kebanyakan orang tua di Cirebon tuh pakainya bahasa bebasan ya Oh, atau oke. bahasa kromo. Iya benar-benar. Nah, dia tuh juga bisa kayak gitu. Hmm. Nah, jujur yang memotivasi saya buat bisa berbahasa bebasan itu Mm-mm-mm. dia sih. Hmm. Karena bapak saya Mm-mm. sangat lancar berbahasa bebasan tapi sayanya sendiri tidak. Oke. Karena memang dialog di rumahnya tuh lebih dibiasakan pakai bahasa daerah di Daerah. desa saya. Gitu. Hmm. Nah, mungkin si teman saya ini biasanya ketika dialog di rumah nih pakai bahasa Indonesia atau enggak pakai bebasan. Bebasan. Gitu. Gue juga pas masih ada nenek gue lah ya istilahnya. Itu tuh emang pakainya bahasa bebasan gitu loh. Iya. Lebih enak didengar, lebih sopan juga gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kalau sama ibu gua ya pakainya bahasa Jawa atau enggak bahasa Indonesia gitu. Itu tuh kayak mempengaruhi gitu loh, kayak Iya. mempengaruhi mental kita juga loh. Kayak misalnya nih, oh ini nih sama nenek kita nih gitu. Jadi kayak lebih formal lagi, lebih apa ya istilah polite, ya lebih sopan, lebih kayak menghargai nih gitu, pakainya bahasa Jawa. Nah tapi kalau ya ke orang tua juga menghargai, tapi kalau misal ke orang tua kan kayak lu mau mengeluh apa juga kan pasti pakai bahasa yang kedua belah pihak tuh kayak paham dan lancar buat Iya, iya, ngucapin iya. gitu tanpa mikir kayak oh bahasa bahasa bebasan ini apa ya gitu tuh, kayak Iya, nggak iya, kayak iya. gitu gitu kan. Nah pas nenek gua nggak ada ya jadi bahasa bebasannya tuh kayak udah Udah lama. pudar ya. Karena kan di rumah kayak bahasa Indonesia gitu. Kalau jujur aja di rumah gue tuh bahasa Indonesia. Cuma kalau misalnya lagi kesel tapi pasti pakai bahasa Jawa gitu loh. Ngumpatnya istilahnya tuh Iya, ngumpatnya iya. pakai bahasa Jawa. Karena gini loh ya, gue tuh orang Jawa terus ngumpatnya bahasa Indonesia tuh kayak aneh gitu loh. Kayak Iya. enaknya tuh pakai bahasa Jawa gitu loh. Kayak ya udahlah lu pada pasti tau lah ngumpatnya bahasa Jawa gimana kan Iya, gitu. iya. Gitu. Nah, yang seperti gue bilang tadi kan, Mm-mm. biasanya tuh ini karena kebiasaan dialek di rumah. Hmm. Makanya eh, ketika ada temen kalian gitu yang ibaratnya apa campuran gitu, Ya. mungkin di Mm-mm. rumahnya tuh sama di keseharian pas main Mm-mm. beda bahasanya seperti Iya itu. benar. Nah, ini kan tadi kan menurut gua kan bahasa ibu itu dari awal dia kecil kan. Nah, Ya. kalau dari Kapri sendiri gimana? Kalau dari gua tuh menyesuaikan etnis gua berasal tuh. Paham gak sih kayak misalnya nih, karena kan gini loh, gua tuh pasti berpikir kalau misalnya orang tua dimanapun gitu, apalagi orang Jawa, apalagi kan kalau misal di Jawa tuh ada semboyan, kalau bukan semboyan sih kayak idiom, kalau misalnya orang Jawa tuh jangan hilang Jawanya gitu loh. Betul. Pasti bakal diajarkan pertama kali itu bahasa Jawanya gitu. Betul. Cuma pada saat itu pas gua SD, dia tuh udah diajarinnya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya oke, gua tuh dari kecil bahasa Jawa diajarin gitu kan. Cuma pas ketika gua masuk ke SD, itu tuh gua belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi penuturan di rumah gua tuh pakainya bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman gua nih masih pada pakai bahasa Jawa, yang mana tuh pas gua ngomong bahasa Indonesia mereka tuh kayak
kenapa sih kenapa nggak Jawaan aja sih gitu loh, kayak Iya, iya, kenapa iya. sih gitu loh, toh lagian juga bahasa Indonesia sama bahasa Jawa juga kan gue bisa gitu loh, cuma kan kondisinya balik lagi gitu, itu kan kondisi formal gitu, formal yang mana harus pakai bahasa Indonesia gitu loh. Bukannya berarti kita enggak menghargai atau enggak bisa bahasa Jawa ya. Maksudnya gue juga kan bisa nih gitu ngondisiin mana pakai bahasa Jawa, mana pakai bahasa Indonesia gitu loh. Oke, gimana guys? Pembahasan kali ini tentang bahasa. Duh, gila sih kalau misalnya mau diruntut lagi tuh ada banyak gitu. Ada. Banyak banget. Ini gue spill nih ya yang bakal kita bahas selanjutnya. Itu tuh ada bahasa internasional sama bahasa daerah gitu. Mungkin kalian juga notice kalau tadi kita udah bahas bahasa daerah sedikit Iya, gitu sedikit. kan. Apalagi tentang kepunahan lah ya istilahnya, nanti juga kita bakal bahas gimana di next episode. Tungguin aja. So Bener. mungkin ada pesan-pesan dari Ando di season ini. Oke, oke, oke. Gak pesen-pesen ya, cuman gini loh, kesimpulan aja ya buat yang tadi ya. Oke, oke. Menurut gua bahasa itu adalah bahasa yang menurut gua adalah bahasa senyamannya kita. Gimana ya, seperti Capri jelasin tadi ya, kayak misal nih si Capri udah kesel emosi ngumpatnya pakai bahasa Jawa. Nah, Iya, itu senyaman gitu, senyamannya kita gitu loh. betul. Kayak gua nih biasanya kalau misalkan ngobrol itu dia tergantung lawan bicara gua gitu. Misalkan lawan bicara gua nih pakai bahasa Indonesia, ya gua pakai bahasa Indonesia. Ya, Nah, kalau misalkan lawan bicara gua pakai bahasa Jawa, gua pakai bahasa Jawa gitu. betul. Tapi tetap ya gua sih nyamannya ngumpatnya pakai bahasa Jawa ya. Iya. Karena nyaman gitu. Dan enak juga anjir tuh. Ya itulah logat gua dan umpatan gua kali ini. Oke. Iya. Oke. So guys, ditunggu aja Ya. konten-konten podcast lainnya Mm-mm. di minggu selanjutnya mungkin ya. Iya. Jadi Keep listening, so kalian juga semoga terhibur dengan podcast ini. Oke, sekian dari kami berdua. Gua sorry banget kalau tadi gua mengumpat ya. Oke, gua akhirin aja ya.